Update terbaru kali ini, gerombolan imigran zaman seperti Rizik Syihab dan CS-nya semakin merajalela di muka bumi ini ya guys. Dia selalu bikin gaduh di negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan dia memecah belah bangsa Indonesia. Ternyata kedok daripada Rizik Syihab ini dulunya adalah manusia yang bukan muslim ya guys. Dia sekolahnya jadi sekolah Kristen, tapi mengapa sekarang dia mengaku sebagai ulama besar, mengaku jadi cucunya baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan dia mengaku habaib guys. Sangat tidak masuk akal sekali. Pantas dia ucapannya, perbuatannya, etikanya, semua itu jauh dari kata-kata keturunan Nabi Muhammad ya guys. Seharusnya keturunan Nabi Muhammad itu orangnya soleh, sopan santun, akhlak mulia, tapi kenyataan dia enggak, keras, memang kayak Yahudi ya guys. Ternyata memang dia itu ada antek-antek Yahudi. Dulu Rizik ini sekolahnya jadi sekolah Kristen. Kenapa kok sekarang menjelma dengan modal sorban di kepala, dia sudah menjelma menjadi habaib dan seolah-olah paling alim, bahkan dia ahlinya surga. Dan diikuti oleh gerombolan-gerombolannya yang dari Yaman sana, yang datang ke Indonesia juga mengaku sebagai habaib. Jadi di Indonesia itu kapan keturunan Yaman itu seolah dia adalah keturunan Nabi Muhammad, dan dia langsung dengan modal korban di kepala dia sudah jadilah itu ulama. Kita jangan dibodoh-bodohin ya guys sebagai pribumi. Pokoknya kita perangi ini manusia biadab ini. Bahkan Pak Prabowo sudah menyuruh, bahkan marah kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk segera mengusut tuntas dan menindak tegas terhadap para pengacau negara yang bikin Indonesia susah. Ini tegas sekali. Dan untuk itu, sebelum kita nonton video lebih lanjut, agar kita tidak kalah paham, tentunya kita tonton dulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Jaga lisanmu, usiamu sudah tua Pak Tua. Sudah waktunya kau belajar diam. Nada bicaramu terlalu tinggi sebelum ajal datang. Bertobatlah. Prabowo ngamuk ke Panglima dan Kapolri soal aparat jadi backing kapitalis. Semua aparat dari yang tertinggi sampai yang terendah harus mati untuk rakyat, bukan malah menindas rakyat. Saya tidak mau dengar lagi Panglima TNI, Kapolri, saya tidak mau dengar lagi ada aparat ya, yang tidak menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Tidak boleh backing macam-macam. Kita sepakat jangan pilih orang ini, jejak digitalnya sangat buruk. Kalau sampai dia jadi presiden, maka imigran dari Yaman berbondong-bondong pindah ke Indonesia. Kelompok dia ini Rizik Syihab Habib palsu, Riza Khalid masih buron korupsi tata kelola minyak. Cukup Jakarta yang merasakan janji palsu dia. Omongannya gak bisa dipegang. Hei Bapak Presiden, ini jenderal yang kau angkat menjadi penasehatmu terkonfirmasi orang yang berbahaya, terlibat pembunuhan di KM 50 dan terlibat operasi begal nasab, terlibat adu domba kiai, pecah belah bangsa, terkonfirmasi sebagai orang berbahaya. Ini adalah foto Pak Habib Rizik yang pada waktu itu belum menjual identitas-identitas dan simbol-simbol keagamaan Islam. Jangankan lulusan pesantren, bahkan beliau adalah lulusan dari sekolah Kristen. Tetapi kenapa semuanya tiba-tiba berubah? Kenapa tiba-tiba Pak Habib memiliki persona seperti yang sekarang kita ketahui? Ada salah satu culture shock yang sangat bikin aku shock banget di Indonesia. Dan sebenarnya hal itu lagi viral banget di Indonesia saat ini, yaitu tentang Habib-Habib. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab gak ada yang seperti itu. Gak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dan gak ada yang mengaku bahwa dia Habib. Karena gak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Yang pakai jubah dan pakai sorban itu orang soleh, tidak. Di Bandung Gerene 11 nggak bisa. Ini merdekakan, merdekakanlah. Udahlah, doktrin itu lepaskan. Sudah saya terlalu banyak melihat kasus dan mendengar kasus dan merekam kasus terlalu banyak saya. Gak ada itu semua. Manusia kesolehan dirinya, ketakwaannya tidak diukur oleh baju, tidak diukur oleh bahasa,
tapi diukur oleh karya dalam setiap hari dia perbuat. Itu penting. Kami yang memerdekakan Indonesia. Cari mantune sapa kuwi? Mantune Rizik kuwi ngono ya ora iso. Jo ngarang Kang. Ra melu-melu kok ngarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fadil Official. Kali ini saya akan berdasarkan tentang perkembangan politik yang semakin memanas ya guys. Dan kali ini tentunya Pak Prabowo mengamuk kepada Panglima TNI dan Kapolri soal aparat jadi bagian kapitalis, bahkan tentang kisruh yang ada di Indonesia ini yang belum juga teratasi, apalagi ini banyak golongan kelompok para imigran Yaman, yaitu kelompok Balawi yang selalu bikin ricuh dan rusuh yang dipimpin oleh siapa lagi bukan HRS alias Habib Rizik Syihab, di mana dia selalu menantang kebijakan-kebijakan dari Pak Prabowo. Dan kita tonton statement video berikut ini guys. Prabowo ngamuk ke Panglima dan Kapolri soal aparat jadi backing kapitalis. Semua aparat dari yang tertinggi sampai yang terendah harus mati untuk rakyat, bukan malah menindas rakyat. Itu ya guys ya pesannya. Saya tidak mau dengar lagi Panglima TNI Kapolri, saya tidak mau dengar lagi ada aparat ya, yang tidak menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Tidak boleh backing macam-macam. Negara kita kaya, harus kita amankan kekayaan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya bertekad, saya percaya dan saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan bangkit. Sekarang saja sudah terbukti. Iya, sekarang sudah terbukti Indonesia insya Allah sudah mulai bangkit ya guys, meskipun rupiah masih melemah. Dan tentunya kita berharap ini Pak Prabowo pesan kepada Kapolri dan TNI, Panglima TNI, agar segera menindaklanjuti, mengungkit tuntas tentang hak-hak manusia yang sudah dilanggar, atau dalam arti banyak manusia imigran Yaman dari kapitalis dan dari via asing yang ingin merongrong Indonesia ini kepada aparat Panglima TNI dan Kapolri harus segera menindak tegas. Itu harapan Pak Prabowo ya guys. Jadi jangan sampai ada kelompok-kelompok dari imigran Yaman, kemudian ada kelompok-kelompok dari asing yang tujuannya ingin menghancurkan Indonesia. Dan kali ini Rizik Syihab meledak, bahkan dia sudah menghina Jenderal Dudung ya guys. Ya apa, kita tonton statement video dulu ini guys. Selama ini ada kelompok-kelompok yang suka menghina habaib, menghina kiai, menghina ulama. Kita diadu domba saudara. Nah, mereka ini yang bikin keruh saudara. Nah akhirnya apa sekarang? Umat di mana-mana kurang ajar kepada habaib, kurang ajar kepada ulama, kurang ajar kepada kiai, bahkan kurang ajar kepada acara-acara Maulid dan Isra Mi'raj. Inilah yang dilakukan oleh Rizik Syihab ya guys, yang seolah-olah dia itu menuduh bahwa Pak Jenderal Dudung ini adalah penyebab kematian orang-orang yang masuk di KM 50 ini ya guys. Dan kemudian Rizik ini justru menyentil keras terhadap Pak Prabowo agar segera menindak. Dan tentunya jelas seharusnya Rizik ini harus ditindak oleh Jenderal Dudung ya guys. Dan Panglima Polri, Panglima TNI dan Kapolri ini harus menindaknya secara tegas. Manusia seperti ini kalau dibiarkan tetap bertengger di Indonesia, maka semakin menjadi-jadi ini ya guys. Apalagi Rizik Syihab ini. Dan kita tonton statement dari Rizik Syihab yang seolah-olah dia itu diadu domba, padahal dia sendiri yang mengadu domba, bahkan jadi provokator. Kita tonton statementnya guys. Selama ini ada kelompok-kelompok yang suka menghina habaib, menghina kiai, menghina ulama. Kita diadu domba saudara. Nah, mereka ini yang bikin keruh saudara. Nah akhirnya apa sekarang? Umat di mana-mana kurang ajar kepada habaib, kurang ajar kepada ulama, kurang ajar kepada kiai, bahkan kurang ajar kepada acara-acara Maulid dan Isra Mi'raj. Yang jelas siapa yang mengajari kurang ajar ya guys? Dia sendiri ya guys. Dia itu bukan habaib tapi mengaku keturunan Nabi,
mengaku Habib. Dia datang ke Indonesia ini hanya mencari duit ya guys. Dia menjual agama, kuar-kuar ya. Padahal dia itu sebenarnya tidak beragama ya guys, karena nasab klan Habib ini adalah Ba'alawi ini diakui oleh internasional sangat valid sekali. Artinya apa? Bahwa nasab dia itu adalah nasab yang sesat gitu ya guys. Kita tonton statement video dulu nih guys. Klan Habib Ba'alawi ini sudah diakui, diisbat oleh keluarga besar Yahudi internasional. Buktinya apa? Lihat situs jewisdna.net. Di situ adalah situs bagaimana keluarga besar Yahudi internasional itu mencari keluarga besarnya secara genetika. Pada saat itu ada di tabel 058 dan tabel 057. Ada 2 sampel, yaitu Jamalul Lail dan Asgaf. Waduh, gitu ya guys ya. Setelah itu saya baru sadar bahwa mereka benar-benar orang Israel, bukan orang Arab. Ini data ilmiah loh ya. Silakan dibantah, silakan dibantah Family Tree DNA, silakan dibantah Yeful, silakan dibantah Yesek, silakan dibantah Profesor Michael Hammer, wali kutubnya tes ahli genetik. Profesor Michael Hammer ini juga Yahudi Ashkenazi. Kode haplogrupnya sama dengan Habib, yaitu haplogrup G atau type-nya PF3296. Kurang apa lagi? Jelas sekali ya guys, bahwa ternyata nasab Habib Ba'alawi ini yang termasuk Rizik Syihab, Bahar Smith dan gerombolannya ini ternyata adalah diakui oleh Yahudi internasional, dan ternyata dia termasuk golongan Yahudi, yaitu Israel, dan ini sangat valid sekali ya guys. Dan makanya wajar sekali ketika dia datang ke Indonesia yang mengatasnamakan agama Islam, kemudian dia seolah dia itu ulama, ternyata dia itu adalah memang golongan Habib Ba'alawi yang sudah diklaim dunia internasional sebagai Yahudi Israel. Ngeri nggak ya guys? Ini ngeri sekali. Makanya dia selalu menghina ulama-ulama Nusantara, menghina ulama-ulama Indonesia pribumi, seperti kayak ustadz-ustadz pribumi yang selalu dihina oleh Rizik. Dan kita tonton statement video dulu nih guys. Kami yang memerdekakan Indonesia. Cari mantune sapa kuwi? Mantune Rizik kuwi ngono ya ora iso. Jo ngarang Kang. Ra melu-melu kok ngarang. Soalnya waktu sing mati lah, nek ngarang iku sing nandur pelem iku aku, ora apa-apa modal sekop karo bibit tok. Lah aku mau niku mboten ngomong, kula niku meneng mawon nggih. Wekdal ribut nasab kami terbaik. Kami turunan Rasulullah karepmu wis to. Ojo wis penting niku. Yang namanya lan iya ta. Kakek kami Isra Mi'raj ping 70 karepmu. Aku tak memperingati sing ping pisan tok ae Nabi. Iku wis iuran wis macam-macam lah nek memperingati sedina ping 70 mencret ini. Kakek kami mampu memundurkan pesawat. Lah ya karepmu. Tapi begitu ngomong bangsa, mengklaim bahwa berdirinya bangsa Indonesia dilakukan oleh kakek-kakek mereka, aku gak iso menang. Ini ya guys ya yang dilakukan oleh para habib-habib palsu itu ya, apalagi selalu menyerang Kiai Nusantara seperti Gus Muafik ini ya guys. Dan tentunya kita tahu ini contohnya, akhirnya Gus Muafik menjawab kesombongan Habib Taufik Asegaf, karena Gus Muafik ini selalu dihina bahwa diluruskan dulu rambutnya, disisir dulu dan sebagainya. Ini keterlaluannya ini. Habib tapi tidak tahu etika dan akhlak sopan santun, dan tidak mencerminkan bahwa dia itu adalah seorang ulama, dan lebih tepatnya dia adalah seorang utusan dari Yahudi sana, Israel ya guys. Kita tonton statement video berikut ini guys. Judulnya peringatan Maulid Nabi. Yang kamu peringati apa ini? Nabi Muhammad kan takdim. Lah kok begini? Ihana. Orang itu suruh belajar nyisir rambut dulu. Waduh, ini yang menghina ya Gus Muafik ya guys ya. Jadi orang itu, Pak, saya nggak panggil kiai Anda, inti belajar cara nyisir rambut, cara merawat badan biar nggak serem inti. Segitu aja sudah. Iya. Nah, tapi yang jelas perlu ulama mengingatkan, dan bukan minta maaf sebenarnya yang paling penting itu.
menyatakan tobat dan syahadat lagi. Waduh, siapa dia? Nah, wong Jawa niku kadang Dibalas ora oleh Gus patenan. Muaf, guys. Sampeyan saiki akhirnya banyak yang salah paham. Karena apa? Ora Jawa. Sebab kazarin kaya tanduran ditandur ning tanah Jawa. Mulane sing ra patek Jawa ora usah kemelintir melok nandur. Engko konslet. Wis ta. Konslet. Akhirnya saiki kathah sing konslet gara-gara tandurane ora Iya betul ya guys, yang konslet ya guys ya. Perlu Gerombolan hamba ini. ono kiai gondrong dikomentari, ajari nyisir dulu. Lah iki ngopo kowe? Aku ya ora kero nek kowe iki budak, kan aku ya ora wong kok tutupi. Kula niku dilokno kali wong. Itu jangan didengar itu kiai kok gondrong, ajari nyisir dulu. Waduh. Jangan panggil kiai, panggil Pak. Oh ya karepmu. Wong iki kiyaine wong Jawa, elek-elek wong ini ya duwe murid akeh, Kang. Wong kene elek-elek ngene ya Surya NU. Lha kula niku elek-elek ngene Surya itu sembrono sampean. Niki senes kiai freelance ngawur. Ndeng, nggih kula duwe tanggung jawab umat. Ora muni sak senenge. Ora kok ulama su. Yang dekat dengan kekuasaan su. Lah kowe iki ora duwe negara, wong negaramu ora kene. Iya betul. Lah iki negaraku dhewe ya ora su nek aku petuk karo pemimpin negara berarti di kepalamu Indonesia bukan negaramu, karena negaramu di tempat yang jauh. Mula sing pok apik-apik no negaramu, mbah buyutmu kabeh. Mbah buyutku ya ampun ora tau tak cerita. Nggih betul. Mosok bendino nyeritakno mbah buyutku, nenek moyangku. Lah aku yang duwe nek ngono tok. Sing iso mabur tekan langit mbah buyutku duwe jenenge Gatotkaca. Lha nggih. Kalau kalian punya kisah cinta Romeo Juliet, kalian punya kisah Kais Laila, kalian punya kisah cinta sampai engtai, aku duwe ande-ande lumut. Kalian punya kisah ibu tiri yang kejam dalam Cinderella, kami punya bawang putih, bawang merah. Kamu punya orang kuat namanya Samson, aku duwe Bandung Bondo. Oh so, kono duwe kewan iso ngomong kura-kura ninja, aku duwe kancil nyolong ti. Betul ya, betul Gus ya, Gus Muaf ya. Nek mengarep nyeritake ngono, lah urung ngono iki wong wali-wali ku tambah top bawah hasbullah sing iso menghentikan pembongkaran makam Rasulullah. Lho Mbah Wahab teko tambah beras yang memimpin komite Hijaz. Lah kowe sing ngaku putune ning ndi waktu iku ra enak. Iya, mengaku putune Nabi Muhammad atau cucunya Nabi Muhammad tapi kurang ajar. Dan kita tahu bahwa si gerombolan ini memang manusia-manusia yang kadang-kadang jual agama, jual ayat, bahkan dia jualan yang melanggar aturan agama. Kalau kita tonton, coba kita lihat ini ya, lelang bekas kopinya yang diminum oleh gerombolan habaib dijual oleh pribumi. Ini kan sudah digibulin. Kita tonton aja nih videonya guys ya. Berapa kopi diminum habaib? 50 culung. Waduh. Minum. Ini sudah stres nih guys ya. Ya Allah, udah dapat 15 lebih. Oh mencuri ini kita mencuri juga baik. Manu segala macam tadi impak langsung 45 juta. Masya Allah berkah. Masya Allah supaya nyaman sini. Jadi Habib kalau datang sebulan sekali, 2 bulan sekali. Berapa? Habib. Berapa? Tolong 50. Minum Habib. Nah suruh minum dulu baru dijual. Wah parah ini. Dah berapa banyak ditiup Habib? Hah? 15. Julung ini aja. Ditiup Habib, dapat untuk habis dah. Berapa? Suruh minum ini. Berapa nih? Berapa? Kada payu Pak. Harus diminum. Harus diminum, harus dijual ya guys. Wah ini kurang ajar nih ya. Ini seolah membawa berkah. Model apa nih guys ya? 20. Asu. Gimana menurut kalian ya guys? Ini habaib yang mengaku kiai ulama tapi dia ngibulin pribumi. Dia menjual kopi dengan catatan harus ditiup atau diminum dulu biar membawa berkah. Ini kan sudah kurang ajar di buku ini. Dan ini adalah sangat-sangat luar biasa. Dan kita tahu bahwa manusia seperti ini harus memang dibuang ya. Jangan sampai di negeri ini. Kita tahu bahwa gerombolan ini adalah gerombolan yang suka bikin gaduh dan ricuh di negeri ini. Dan bahkan kita tahu bahwa si kelompok Rizik Syihab ini juga termasuk manusia yang sangat luar biasa dan biadab sekali ya guys ya, karena sudah memprovokator pribumi. Dan
Bahkan dia siap perang melawan pribumi, siapapun yang akan dibantainya. Dan kita tonton statement video ini, guys. Saya akan gerakan semua para habaib, para kiai, para ustadz, pondok pesantren, majelis taklim untuk membaca doa secara khusus agar semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM50 hancur hidupnya, binasa hidupnya, rusak hidupnya, waduh, ini model apa hina ini? hidupnya dari dunia sampai akhirat. Dan saya tantang mereka, menantang, guys, para pembantai KM50. Kapan lagi mau bantai saya? Saya tunggu. Itu saja. Kalau mereka jantan, mereka berani, mereka betul-betul orang-orang yang punya keberanian sebagaimana mestinya, saya tunggu. Jadi sekali lagi saya bersumpah demi Allah, saya menyatakan perang. Saya menyatakan perang kepada semua pihak parahnya, yang terlibat dalam pembantaian KM50. Saya tunggu mereka. Kapan mereka mau bantai, kapan mereka mau hadang, kapan mereka mau serang. Ya seharusnya bukan dihadang, diserang, dijemput aja ya, dipenjarakannya Rizik ini ya guys, karena sudah bikin provokator dan bahkan dia mengajak perang orang pribumi, dan ini sudah menantang jenderal juga. Bahkan KDM aja sangat geram sekali kepada gerombolan Ba'alawi ini ya guys. Bahkan KDM ingin membersihkan dan usir dari Jawa Barat, dan itu sudah realita, sudah kenyataan ya guys. KDM sampai mengusir gerombolan Ba'alawi ini dari Jawa Barat. Dan kita tonton statement ketika KDM Kang Deddy Mulyadi ini marah ya. Kita tonton ya guys. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Yang pakai jubah dan pakai sorban itu orang soleh, tidak. Di Bandung ge reuneuh 11. Nggak bisa. Ini merdekakan. Merdekakanlah. Udahlah, doktrin-doktrin itu lepaskan. Sudah saya terlalu banyak melihat kasus, betul, ya, dan mendengar kasus dan merekam kasus terlalu banyak saya. Gak ada itu semua. Manusia, kesolehan dirinya, ketakwaannya tidak diukur oleh baju, tidak diukur oleh bahasa, tapi diukur oleh karya dalam setiap hari dia. Itu penting. Dan itulah ceramah Kang Deddy yang sangat geram sekali kepada Ba'alawi yang bikin gaduh negeri ini. Dan itu memang harus harus dibuang gitu ya guys. Dan kita tahu bahwa guru besar daripada FPI itu adalah siapa lagi bukan Rizik Syihab. Dulu sebelum dia menjual agama, sebelum mengaku sebagai habaib, sebelum mengaku sebagai cucu Rasul, dia itu dulu adalah ternyata pendosa besar ya guys, Rizik Syihab. Dan kita bongkar ya, apa sih dosa besarnya? Karena dia dulu tuh ternyata bukan muslim ya guys. Bahkan dia sekolahnya aja di sekolah Kristen. Kita tonton ya guys videonya guys. Ini adalah foto Pak Habib Rizik yang pada waktu itu belum menjual identitas-identitas dan simbol-simbol keagamaan Islam. Jangankan lulusan pesantren, bahkan beliau adalah lulusan dari sekolah Kristen. Tetapi kenapa semuanya tiba-tiba berubah? Kenapa tiba-tiba Pak Habib memiliki persona seperti yang sekarang kita ketahui? Sejak beliau menjalin hubungan rahasia dengan sekelompok perwira militer. Tapi ada satu tujuan yang tidak diceritakan kepada para pendukungnya. Pak Habib Riziknya itu menjadi terlena gitu, kasakusuk untuk mengganti Pancasila, ingin menegakkan syariat Islam. Mereka tuh mengancam kalau syariat Islam tidak ditegakkan, mereka akan memecah belah bangsa. Termasuk kelompok yang radikal, termasuk kelompok yang kemudian dianggap teroris. Ketika FPI menjadi berlebihan, ketika FPI justru malah menjadi ancaman, FPI sama seperti Pam Swakarsa harus dibubarkan. Ngerti ya guys ya? Jelas sekali ya guys, ternyata dulu Rizik ini bukan orang ulama, dia justru sekolahnya ada di sekolah Kristen. Dan ini manusia seperti ini memang harus dibuang di negeri ini ya guys. Dan kita berharap agar Indonesia ini terbebas dari manusia-manusia seperti Rizik Syihab ini ya guys. Karena dia ada imigran Yaman, ternyata dia ada antek Yahudi dari Israel sana. Bahkan dia sekolahnya dulu aja di Kristen, sekarang kok mengaku ulama besar. Itu nol besar ya guys. Oke, salam waras, salam NKRI harga mati, dan tetap semangat selalu buat kalian semua yang selalu menonton tayangan YouTube dari kami. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan lahir batin serta hidup indah penuh dengan keberkahan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.